Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan kecintaannya terhadap negara Republik Indonesia yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pendidikan adalah salah satu bagian dari bela negara. Nah, dengan seseorang itu mengenyam pendidikan, dengan kita melaksanakan pendidikan, maka derajat dan martabatnya akan terangkat, akan menjadi mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, menginginkan kesuksesan di dunia, maka dia harus mencapainya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kesuksesan di akhirat, maka dia harus mencapainya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka dia harus mencapainya dengan ilmu. Nah, bisa disimpulkan bahwa ilmu itu sangat penting. Segala kesuksesan bisa dicapai dengan ilmu. Dan ilmu bisa diperoleh melalui pendidikan. Nah, pendidikan sangat penting sekali. Maka masalahnya adalah pendidikan saat ini tengah dihadapkan oleh isu kontemporer, yaitu revolusi industri 4.0. Apa sih itu yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Yaitu pergeseran ekonomi agraris kepada ekonomi industri, di mana penggunaan mesin, robot, dan teknologi yang lainnya itu menggantikan tenaga manusia. Nah, maka segala sendi kehidupan kita saat ini, termasuk komunikasi, hiburan, terus ekonomi, itu telah didominasi oleh teknologi, ya, termasuk pendidikan, ya, pendidikan kita. Maka sudah tidak heran lagi jika sekarang kita melihat guru mengajar dengan menggunakan Google Meet, Zoom, Edmodo, dan telekonferensi yang lainnya. Terus kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, ya, seperti itu. Nah, masalahnya adalah terletak di masih banyak guru, ya, utamanya yang berusia lanjut, itu belum bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat ini. Nah, mereka tetap menggunakan pembelajaran yang konvensional, ya, tanpa menggunakan media-media yang bisa membuat pembelajarannya itu semakin menarik. Nah, efek negatifnya itu adalah, ya, mungkin pembelajarannya akan menjadi kurang menarik. Gara-gara pembelajarannya kurang menarik, murid akan menjadi bosan. Ya, gara-gara murid bosan, akhirnya pelajaran yang dipelajari tidak masuk ke otak. Yang seperti itu. Itu efek negatifnya. Nah, dengan begitu, maka pendidikan sebagai bagian dari bela negara juga akan terhambat. Ya, itu masalah yang pertama. Terus yang kedua, berhubungan dengan revolusi industri. Revolusi industri itu melahirkan globalisasi, ya. Nah, di globalisasi itu di dalamnya apa? Efeknya itu sekat ruang dan waktu itu menghilang. Nah, sederhananya kejadian yang saat ini terjadi di Kota Malang bisa dengan mudah diakses oleh orang yang ada di berbagai belahan bumi yang lainnya di jam yang sama dengan mudah. Nah, seperti itu. Terus masalahnya terletak di mana? Masalahnya terletak di hilangnya sekat ruang dan waktu itu. Nah, akibatnya paham-paham ekstrim, paham radikalisme itu akan dengan mudah masuk ke Indonesia. Nah, yang dirugikan siapa? Ya, generasi muda kita. Nah, maka berikut ini adalah wawancara saya bersama Wakakurikulum SMPN Negeri 12 Malang, yaitu Bapak Ahmad Agustianto SPD, tentang bagaimana upaya sekolah
untuk membackup guru-guru yang berusia lanjut yang kurang cepat dalam mengimbangi perkembangan teknologi. Terus yang kedua adalah bagaimana upaya sekolah untuk membendung paham radikalisme. Baik, Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Sehat, Pak. Gini Pak Agus, saya kesempatan kali ini ingin mewawancarai Bapak mengenai dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan. Nah, ini kan revolusi industri 4.0 ini kan termasuk isu kontemporer ya, yang sudah lama dibahas tapi sekarang masih eksis ya, itu. Nah, efeknya pendidikan itu terdampak teknologi, guru-guru seperti tadi harus juga menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Tapi masalahnya bagaimana ini guru-guru yang berusia lanjut ya, ini kurang bisa mengimbangi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Gimana Pak? Oh iya ya Mas, terima kasih. Nah, berbicara tentang kaitan dengan 4.0 di industri 4.0 tadi itu, mau tidak mau kita juga harus bisa menyesuaikan. Di dalam pendidikan, industri 4.0 tadi itu bisa berpengaruh terhadap bagaimana guru menyampaikan materi, bagaimana guru melakukan evaluasi, bagaimana sekolah melakukan monitoring, termasuk juga bagaimana siswa mengakses ilmu tadi, bagaimana siswa bisa mempelajari sesuatu dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada di depan mereka, dan itu mau tidak mau harus mereka lakukan karena dalam kehidupan sehari-hari mereka, kita semua tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, di SMP 12 kaitannya dengan industri 4.0 pasti kita kaitkan nanti dengan sistem pembelajaran. Nah, kebetulan sekolah kami sudah melaksanakan ini menggunakan teknologi, dan itu merupakan salah satu dari 4C ya. Oh, iya. 4C. Ada kolaboratif, kreatif, kritis, komunikasi. Nah, di dalam salah satu di unsur komunikasi tadi kita bisa mengakses dengan cepat, kita bisa mengajak anak-anak untuk berpikir kritis dan seterusnya, termasuk bekerja sama meskipun tidak dalam bentuk tatap muka secara langsung. Nah, kebetulan dengan adanya pandemi ini mau tidak mau kita harus dipaksa untuk belajar jarak jauh. Nah, karena jarak jauh tidak bisa kita tatap muka, maka harus memanfaatkan yang namanya teknologi komunikasi. Nah, untuk itu di SMP 12 sudah menerapkan banyak hal, langkah-langkah yang sudah diterapkan banyak. Pertama, kita pemetaan dulu, kita petakan dulu ini guru-guru yang sudah bisa menguasai ini siapa saja, kemudian yang dibutuhkan oleh sekolah di dalam pembelajaran minimal untuk penguasaan teknologi itu platformnya seperti apa, LMS yang harus dikuasai seperti apa. Setelah itu kita petakan dulu Pak. Nah, setelah kita petakan itu, kita akhirnya tahu, oh guru ini punya kelebihan di sini, guru ini punya kurang di sini. Nah, kemudian pihak sekolah melakukan langkah di dalam mengatasi kelemahan tadi. Banyak cara yang sudah kita lakukan, mulai dari pelatihan pasti Pak, pelatihan mendatangkan orang luar, mengikutkan guru-guru dalam kegiatan semacam seminar, semacam workshop, pelatihan, in-house training dan lain-lain. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah yang namanya tutor sebaya. Oh, iya. Tutor sebaya ini teman-teman yang merasa dan dianggap memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan temannya. Ini ternyata tidak memandang usia Pak. Ternyata tidak memandang usia. Banyak yang siswa guru-guru yang muda, mereka semangatnya rendah, kemudian kemampuannya juga pas-pasan, tetapi di dalam mau mempelajari ini juga rendah, ini banyak.
Jadi bukan hanya yang tua, ternyata yang tua yang mempunyai semangat tinggi, kemudian kreatif ini juga banyak. Sehingga gitu. ternyata teknologi ini kita tidak bisa melihatnya berdasarkan dari usia. Ternyata ya memang berasal dari kemauan dan kemampuan mereka. Iya. Nah, selain itu, selain kita petakan, kita juga memetakan siswa. Karena nanti akan menjadi tidak berguna jika gurunya menggunakan LMS yang canggih, alat yang canggih, ternyata siswanya juga tidak bisa memanfaatkan ini. Nah, akhirnya kita juga petakan itu berdasarkan angket, berdasarkan berbagai macam cara yang kita lakukan untuk menghimpun data dari siswa tadi itu, akhirnya tercapailah suatu gambaran awal. Oh, ternyata siswanya seperti ini. Alhamdulillah kemarin sekitar 75% ternyata siswa ini sudah terbiasa menggunakan gadget, beberapa sudah mempunyai laptop, PC, dan mampu menggunakan. Nah, akhirnya guru-guru yang sudah diajari tadi itu, yang sudah dikelola oleh sekolah untuk memanfaatkan teknologi ini, mengarahkan siswa untuk melakukan sama-sama pembelajaran, kita memanfaatkan teknologi. Ya, baik Pak. Memang perlu sekali itu Pak diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Guru juga sangat membutuhkan itu pemahaman tentang teknologi untuk menunjang pembelajarannya agar semakin menarik maksudnya. Nah gini Pak, ini masih berkaitan dengan revolusi industri 4.0 ini Pak. Nah, salah satu dampaknya itu adalah munculnya globalisasi. Nah, dalam globalisasi itu sekat ruang dan waktu itu hilang, Pak. Jadi apa yang terjadi di sini itu bisa dengan mudah diakses oleh orang-orang lain yang ada di luar sana itu di jam yang sama, gitu. Nah, masalahnya itu adalah maka hal-hal negatif yang ada di luar sana itu juga bebas masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah paham-paham ekstrim, ya, paham radikalisme seperti itu. Nah, itu kan sangat merugikan Indonesia, utamanya generasi muda kita. Nah, bagaimana Pak upaya sekolah dalam membendung hal-hal semacam itu, Pak? Ya. Untuk yang di Indonesia, kita bicara di sekolah kami dulu. Untuk yang di sekolah kami pasti juga akan terdampak globalisasi tadi. Tapi yang pertama kita harus bisa memanfaatkan globalisasi tadi. Yang pertama kita ambil positifnya dulu. Kita ambil positifnya dulu bahwa globalisasi ini sangat membantu kita di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, di dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita tentukan sebelumnya. Nah, sehingga dengan globalisasi tadi ini ternyata siswa juga dengan mudah untuk mengakses ilmu. Siswa itu mudah sekali untuk mengakses ilmu. Ketika diberi tugas mereka bahkan bisa menjadi lebih cepat daripada gurunya. Nah, tetapi dampak negatif pasti ada. Nah, terus yang bertanggung jawab kira-kira siapa? Saya kira ini bukan tanggung jawab sekolah saja, saya kira tanggung jawab yang pertama pemerintah pasti. Pemerintah pasti mengedukasi masyarakat, mengedukasi keluarga, kemudian di situ ada tanggung jawab keluarga pasti, setelah pemerintah keluarga, kemudian lingkungan. Nah, ini yang seringkali kita sepertinya kebobolan ini adalah yang dari lingkungan. Banyak lingkungan yang tidak mendukung di dalam membendung ini, bahkan mempersubur biasanya. Tapi kalau dari sekolah pasti, di sekolah itu ada pendidikan yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter, dan mulai dari seluruh mata pelajaran kita ada pendidikan karakter. Nah, salah satu dari pendidikan karakter itu ya bertanggung jawab, adalah bertanggung jawab terhadap apa? Sebagai contoh, bertanggung jawab terhadap misalkan siswa mengakses website dari luar atau informasi dari luar yang berbentuk video, berbentuk tulisan ataupun berbentuk model-model yang lain, itu mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri bahwa dia ini adalah sebagai seorang siswa yang mempunyai tanggung jawab. Salah satunya adalah membela negara. Nah, salah satu di dalam ketika dia membela negara tadi itu pasti dia harus bisa memisahkan, harus bisa memilah dan memilih
mana informasi yang sekiranya baik. Yang pertama sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan usia. Yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan pendidikan dia. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan norma atau hukum, baik itu yang tertulis maupun yang tidak, baik itu normanya agama, norma yang ada berlaku di masyarakat, maupun norma hukum negara. Saya kira itu. Nah, terus kalau sekolah bagaimana? Pasti tadi kita dengan karakter tadi itu semua mata pelajaran ini kita melaksanakan pendidikan karakter. Salah satu dari yang dilakukan adalah selalu kita mengingatkan kepada siswa, terutama ketika kita melakukan pembelajaran sistem online. Nah, ini selalu kita arahkan bahwa siswa tersebut harus berhati-hati di dalam memilih materi. Dan kalau di sekolah kami, untuk materi-materi yang harus diakses oleh siswa, ini banyak guru-guru yang sudah memilihkan, menentukan materinya, menentukan sumber belajarnya dari mana, sehingga siswa tersebut tidak salah pilih, tidak salah di dalam mengambil data yang didapatkan dari sumber media online tadi. Nah, karena banyak kejadian siswa tersebut jawabannya menjadi bisa berbeda, menjadi melenceng dari tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena salah memilih. Untuk itu makanya kita juga sudah mewanti-wanti kepada teman-teman yang mengajar di sini bahwa di dalam memilih itu sebaiknya dipilihkan oleh guru dulu supaya terarah, dan media yang dipilih tadi itu media yang memang benar-benar terpercaya, pasti media-media resmi pemerintah, dari perguruan tinggi atau dari lembaga-lembaga pendidikan, dari ormas-ormas yang memang ormas tersebut ormas yang memang sudah bisa dipercaya dan lain-lain, sehingga anak-anak tidak liar mencari sendiri-sendiri. Nah, ini yang kita lakukan, sudah kita lakukan selama ini. Dan alhamdulillah SMP 12 belum pernah kita mendengar berita bahwa ada siswa atau keluarga siswa yang mereka masuk afiliasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai radikalisme. Dan radikalisme ini yang kalau menurut paman kami yang jelas tidak hanya ditujukan kepada kelompok satu agama, karena di luar negeri pun ternyata juga bermacam-macam, ada dari agama ini, ada agama itu. Nah, sehingga hal ini pun juga memberikan dampak kepada siswa, melindungi siswa bahwa mereka juga kita didik, kita beri gambaran untuk bisa menghargai antara agama satu dengan agama yang lain, supaya mereka tidak selalu salah di dalam menentukan, oh agama ini begini, agama ini enggak. Ternyata semua agama ini diajarkan oleh guru-guru yang ada di sini memiliki tujuan yang sama di dalam pendidikan siswa tadi itu. Ini juga hampir kelewatan ini peran ulama. Ini juga sangat-sangat kita, ulama atau tokoh agama. Murid kita ini banyak berasal dari agama yang berbeda. Kita ini ada Islamnya, ada yang tahun ini ada Islamnya, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katoliknya, ada Hindunya satu, ada Budanya satu. Nah, ini kita juga mendatangkan guru-guru yang kompeten. Kalau yang di luar guru yang tetap di sini, kalau agama Islam dan Kristen ada, kalau yang seperti Hindu dan Buddha sesuai dengan kebutuhan. Kalau tahun itu ada siswanya, ya berarti kita rekrut dari guru-guru yang memang punya kemampuan di situ. Nah, ini juga dalam rangka untuk melindungi siswa tadi dari pengaruh negatif globalisme. Gitu Pak? Iya. Iya. Baik, terima kasih keterangan dari Bapak Agus. Saya kira cukup sekian. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak Agus tadi. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.